Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, Ruben Amorim sudah mulai bekerja di Manchester United. Staf kepelatihan dari Ruben Amorim sendiri juga sudah diumumkan. Dan dari awal ketika dia datang ini kan ada banyak spekulasi formasi seperti apa yang akan diturunkan oleh Ruben Amorim. Situasi menurut gua tidak akan berubah ya. Ya, mungkin hanya ada kemungkinan kecil sekali Manchester United akan melakukan aktivitas di transfer musim dingin nanti di bulan Januari. Namun melihat dari apa yang mereka lakukan di musim panas, termasuk juga pergantian manajer, ini kan membutuhkan dana yang besar. Nampaknya Manchester United baru akan melakukan aktivitas melepas pemain, mendatangkan pemain di musim panas tahun depan. Artinya Ruben Amorim akan sangat bergantung dengan skuad saat ini. Yang dia harus lakukan ya memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Ruben Amorim di interview mengatakan dia akan langsung menerapkan sistem permainan yang dia ketahui dengan bagus ya, dengan baik. Dia juga menekankan tidak banyak waktu untuk latihan, terutama untuk pertandingan-pertandingan awal. Dan kalau gue lihat memang situasi dari bulan November ini sampai dengan akhir tahun nanti ini kan jadwal dari Manchester United sangat padat. Terutama di bulan Desember itu sudah jelas lah ada Boxing Day ya kan. Dan lain-lain sangat padat sekali. Di samping juga ada beberapa lawan yang menurut gue akan menjadi lawan berat dari Manchester United. Nah, namun demikian Ruben Amorim menurut gue, dan ini juga banyak diprediksi diperkirakan akan langsung menerapkan formasi sistem permainan yang dia memang ketahui dengan bagus. Dalam hal ini formasi 3 back, 3-4-2-1 atau 3-4-3. Tinggal bagaimana nanti sistem permainan saja nih yang akan diadaptasi juga oleh skuad Manchester United. Jadi ini tidak hanya soal masalah formasi saja, tapi juga gaya main ya, gaya permainan. Sistem seperti apa ketika dengan possession, tanpa possession yang akan dilakukan oleh Ruben Amorim yang ingin diimplementasikan oleh para pemainnya di atas lapangan. Nah, terkait dengan hal tersebut, gua akan menunjukkan ini ya dari media-media tentang perkiraan-perkiraan akan seperti apa ya prediksinya formasi Manchester United di bawah Ruben Amorim. Pertama, gua langsung dari Sky ini ada pundit legenda dari Liverpool, Jamie Carragher yang memprediksi 3-4-2-1 di belakang Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, kiper Andre Onana. Nocer Mazraoui ada di bek kanan, lalu di tengah tuh Ugarte dan Kobbie Mainoo. Sementara di kiri yang menarik ada nama Alejandro Garnacho yang akan dimainkan sebagai sayap kiri atau back kiri. Ya, sayap kiri ya, tengah sayap kiri di sana, wing back kiri Alejandro Garnacho, dan di depan ada Bruno Fernandes, Rashford dan juga Rasmus Højlund. Ini menarik ya. Jadi dia menilai Garnacho akan memiliki posisi baru. Rashford pun juga demikian, walaupun dia ditempatkan di depan. Tapi kalau melihat dari kebiasaan pemain Sporting, terutama yang mengisi 3 di depan, mereka juga harus aktif ini, melakukan tracking the ball ya kan, transisi dari bertahan ke menyerang bertahan juga. Mereka harus bisa melakukannya dengan cepat, dan ini sesuatu yang harus dilakukan Rashford serta Garnacho. Terutama ya, dua pemain ini yang biasanya kan mereka lebih banyak berkonsentrasi untuk lini serang Manchester United ya. Ini dari Jamie Carragher. Lalu dari Sky Sport juga ada perkiraan prediksi 3 di belakang sama ya, rata-rata Yoro, De Ligt, Lisandro Martinez. Kalau kali ini ya bukan Garnacho tapi Diogo Dalot. Jadi Diogo Dalot akan di posisi di back sayap kiri itu ya, dan kanannya, back sayap kanannya ada Mazraoui, di tengah Ugarte dan Mainoo, lalu Bruno Fernandes, Rashford serta Højlund di depan. Lalu kalau gue bergeser di BBC memberikan prediksi ini dengan skema tanpa Bruno Fernandes. Menarik ya, ini skema tanpa Bruno Fernandes, di mana Garnacho dan Rashford akan menghuni 2 di depan di belakang Rasmus Højlund.
Luke Shaw di kiri, Dalot di kanan. Ini berarti Mazraoui tidak mendapatkan tempat ya di starting 11 seperti ini. Leny Yoro, De Ligt, Martinez. Yang menarik bagaimana Matthijs De Ligt ini ditempatkan di center back sebelah kanan. Ini posisi yang membawa kesulitan menurut gua bagi Matthijs De Ligt di tim nasional Belanda di Qatar. Ketika itu Louis van Gaal juga menerapkan 3 center back dan tadinya memberikan posisi center back sebelah kanan kepada Matthijs De Ligt, namun dia tidak bisa melakukannya dengan bagus. Dia bahkan juga mengakuinya. Lalu posisi tersebut diberikan kepada Jurriën Timber ya. Ini menarik bagaimana Garnacho dan Rashford juga ditampilkan di depan, tapi tentu saja dengan sistem yang berbeda dengan 4-2-3-1 sebelumnya. Dalot dan Luke Shaw di back kanan dan wing back kanan dan juga wing back kiri ini membutuhkan naik turun yang juga sangat aktif. Ya, Luke Shaw menurut gue punya kemampuan yang bagus ketika dia harus inverted ke tengah, di mana dalam sistem ini juga banyak dituntut untuk dilakukan dari wingback ya kanan maupun kiri. Dalot pun juga seperti itu. Tapi menarik bagaimana Dalot yang lebih dipilih dibanding seorang Noussair Mazraoui ya. Ini berbeda dengan yang sebelumnya. Lalu dari Premier League juga memberikan bahkan 2 skema ini ya, dengan 3-4-3, Lisandro Martinez, Matthijs De Ligt, Leny Yoro di belakang, Dalot, Mazraoui di wingback kanan, wingback kiri. Ugarte akan berduet dengan Bruno Fernandes. Berarti Kobbie Mainoo ini yang berbeda ya. Bruno Fernandes akan diberikan situasi di sana, diberikan posisi. Rashford, Garnacho di depan dengan Rasmus Højlund. Ini menurut gua ofensif nih, bahkan sangat ofensif ya, karena 3 ini dipasangkan secara bersamaan di depan. Posisi yang menarik dengan dukungan lini tengah Ugarte dan Bruno Fernandes. Mungkin Bruno Fernandes lebih bersifat nomor 8, sementara Ugarte mungkin lebih nomor 6 ya. Tapi kalau seperti ini ya banyak nanti dalam menyerang mengandalkan kreativitas dari Bruno Fernandes ketika menghadapi serangan balik dari lawan. Daya jelajah dari Ugarte dan juga kerjasama dengan center back ya, baik itu Yoro, De Ligt maupun Martinez, ini juga diharapkan bisa membantu, karena kalau area atau cover area yang terlalu luas bisa menyulitkan bagi Ugarte. Di samping juga bantuan dari wingback kanan maupun wingback kiri yang harus aktif juga nih melakukan transisi. Lalu situasi lainnya diprediksi oleh Premier League, website Premier League ini 3-4-2-1, Garnacho dengan Bruno Fernandes. Nah, ini menarik ya, bagaimana Bruno Fernandes sekarang didorong agak ke depan dengan posisi gelandang serang di sana. Ugarte berduet dengan Kobbie Mainoo. Dan posisi kanan, wingback kanan ditempati oleh Amad Diallo, di kiri oleh Luke Shaw. 3 di belakang tidak berbeda. Wah, ini jadi komposisi yang berbeda lagi nih. Luke Shaw di wingback kiri, sementara wingback kanan ada seorang Amad Diallo. Amad yang menurut gua punya kemampuan bagus dalam melakukan pressing dari sisi bertahan ya. Dia sering sekali tuh berhasil mencuri bola. Daya kerjanya juga cukup bagus, work rate-nya, daya ofensifnya, kemampuan ofensifnya tidak usah diragukan lagi. Hanya saja ya, dengan situasi wingback sebelah kanan ini, dia juga harus aktif menurut gue dalam melakukan duel. Bukan hanya di sisi kanan, tapi juga ketika dia harus inverted agak ke tengah misalnya. Dia harus menghadapi gelandang-gelandang serang lawan yang mungkin secara fisik lebih besar ya kan. Ataupun juga pemain sayap dari lawan. Dan ini merupakan tantangan juga bagi seorang Amad Diallo di posisi ini ya. Tapi ini menarik, ini merupakan opsi lainnya dari Premier League. Sementara ESPN juga memberikan prediksinya. Ini dia ya. Di belakang lagi-lagi tidak berbeda. Leny Yoro, De Ligt, Martinez. Di tengah Mainoo, Ugarte. Kanan kiri Mazraoui, Dalot. Lalu Garnacho dengan Bruno Fernandes. Dan di depan Rasmus Højlund. Ini berarti sama dengan, tidak sama juga nih. Tadi gue pikir sama dengan Sky ya, ternyata tidak demikian. Apakah sama dengan yang dari Premier League? Ternyata tidak demikian juga, karena tadi Bruno Fernandes dan juga Garnacho yang
tempatkan sama di depan, tapi wingback kanan kirinya nih berbeda ya, Mazraoui dan juga Diogo Dalot nih yang dipilih oleh ESPN. Nah, dari komposisi-komposisi itu bisa dilihat ya, memang ada banyak sekali prediksi, ada banyak sekali perkiraan. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah sih menurut gue. Semua tentu saja punya pertimbangan masing-masing. Gue yakin Sobat Football United pun juga demikian. Dan gue secara ringan amatiran melihat dari apa yang disampaikan oleh media-media tadi ya, gue justru punya komposisi yang berbeda nih. Ini dia kalau gue ya. Gue lebih memilih untuk mengistirahatkan Garnacho dengan Marcus Rashford ya. Dimana kalau melihat Rashford serta Garnacho ini sangat terbiasa dengan situasi 4-2-3-1, di mana mereka mengisi posisi penyerang sayap ya. Sementara situasi penyerang sayap di komposisi dari Ruben Amorim menurut gue ini berbeda, sehingga ada konsep yang tidak sama. Gue melihat justru Amad Diallo bisa diberikan situasi ataupun posisi di sana. Selain Amad Diallo ada juga pemain lain, misalnya Mason Mount ya. Ini bisa diberikan juga di posisi gelandang serang. Nah, kalau gua justru memilih ini nih ya, 3-4-2-1 dengan menyimpan Diallo yang juga biasa ditempatkan di lini sayap serang. Di belakang tidak ada perbedaannya, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez, de Ligt di tengah, karena kalau di kanan ya dia sempat komplain ya kan di tim nasional Belanda. Dalot, Mazraoui di kanan dan di kiri, gue lebih memilih Mazraoui di kiri yang menurut gue lebih meyakinkan penampilannya, sementara Dalot diberikan di posisi terbaiknya kanan, Ugarte dan Maino di tengah, tidak ada perbedaan di sana. Tapi di gelandang serang Bruno Fernandes dan Mason Mount. Gua menilai Mason Mount ini punya pergerakan yang cair. Ini tentu saja dengan harapan situasi kebugaran fisiknya optimal ya, bagus, tidak cedera, ya seperti di awal musim lah ya. Gua suka dengan daya jelajah dari Mason Mount. Dia juga memiliki skill individu yang bagus. Dia punya kemampuan menyerang dan juga membantu pertahanan dengan sama baiknya. Dia pandai mencari ruang-ruang kosong, baik itu di tengah maupun di depan. Sementara Bruno Fernandes, gue melihat dia punya kapasitas untuk menjadi sumber kreativitas permainan di atas lapangan. Ini sudah dipertunjukkan sama dia sudah cukup lama ya di Manchester United, sehingga gue tetap memberikan tempat kepada Bruno Fernandes dan di depan Rasmus Højlund. Jadi gue lebih memilih konsep seperti ini, agak berbeda ya dengan pilihan-pilihan tadi dari media, dengan gue lebih memilih Mason Mount. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United dari situasi tadi? Ada pendapat lain seperti biasa, silakan drop di kolom komen. Mungkin ini berbeda dengan prediksi ataupun perkiraan gue di video-video sebelumnya. Mungkin juga akan berbeda dengan preview yang akan gue bikin di pertandingan-pertandingan akan datang bersama dengan Ruben Amorim. Tapi sekali lagi dari apa yang diberikan oleh media-media tadi, gue justru memiliki konsep yang berbeda lagi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.